Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PBG tahun 2023 Universitas Negeri Semarang akan melaksanakan praktek pembelajaran berdasarkan pada UDI kinerja. Yuk kita ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan duduk anak. Ayo silakan duduk anak. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa seperti doa kita tiap hari yang kita baca di kelasnya masing-masing. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wanzul alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah doanya. Saya ingin menanyakan kabar kepada anak-anak sekalian ya. Hari ini saya tanyakan kabar dulu. Enggar apa kabar hari ini? Chandra juga apa kabarnya hari ini? Imam pagi ini apa kabar? Fajar? Evi? Baik juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan diberikan kemudahan. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, kegiatan konseling kelompok ini kita laksanakan untuk memperbaiki ya, untuk mencari solusi apa yang menjadi permasalahan kita semua, apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak semua. Nah, kegiatan konseling ini tujuannya adalah supaya nanti kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan malas belajar. Lalu kemudian faktor penyebab apa saja yang menjadi penyebab kita itu bisa malas belajar. Nah, di samping itu juga kita nanti bisa mengetahui caranya ya, kita memperbaiki diri bagaimana caranya supaya malas belajar itu tidak ada lagi dalam diri kita ya. Dan perlu kita pahami juga anak-anak, di samping pengertian dan tujuan pembelajaran kita di konseling kelompok ini sudah saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan juga bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini ada asas yang harus kita patuhi. Di antaranya adalah asas keterbukaan, kemudian asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan tentunya kegiatan konseling kelompok ini yang sudah kita ikuti ini tidak ada unsur paksaan dari siapapun, betul kan ya? Nah, di samping itu, di samping ada asas kesukarelaan, ada asas keterbukaan. Jadi nanti tolong sampaikan apa yang menjadi permasalahan anak-anak semuanya ya. Dari permasalahannya Enggar apa, tolong sampaikan secara terbuka. Fajar juga sampaikan juga apa yang menjadi permasalahannya. Imam sampaikan juga apa yang menjadi permasalahan dalam kegiatan belajarnya, sampaikan secara terbuka. Fajar juga sampaikan permasalahannya secara terbuka. Evi juga tolong sampaikan permasalahannya secara terbuka ya. Di samping itu, asas kita itu yang harus kita jaga adalah asas kerahasiaan. Apa yang menjadi perilaku kita, apa yang menjadi permasalahan kita yang sudah kita sampaikan ini tolong dijaga rahasianya. Tolong digembok erat-erat. Artinya tidak boleh ada orang yang tahu tentang permasalahan kita. Tidak boleh ada orang yang tahu dengan permasalahan kita. Jadi artinya ketika kita sudah selesai
melaksanakan kegiatan ini, kalian keluar dari sini, anak-anak tidak boleh bercerita kepada orang lain. Oh, si itu begini, si ini, ya. Tidak boleh. Nah, dengan demikian saya ingin menanyakan kepada anak-anak semuanya, para konseli ini, apakah kalian sanggup melaksanakan kegiatan ini? Apakah kalian bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Bersedia. Baik, kalau begitu sebelum kita beralih pada tahap selanjutnya, kita laksanakan ice breaking dulu. Ayo, kita silakan ice breaking dulu anak-anak. Pada tahap selanjutnya, ya, saya ingin menanyakan kembali, ya, karena dalam kegiatan konseling kelompok ini, saya ingin menanyakan lagi kesanggupan dan kesediaan anak-anakku sekalian. Apakah kalian itu bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Bersedia. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan kegiatan ini. Kalau anak-anak sudah bersedia, maka pada saat ini saya akan memfasilitasi anak-anak. Ya, jadi tolong sampaikan apa yang menjadi permasalahan. Saya ingin mendengarkan dan nantinya kita akan mencari solusi secara bersama-sama. Kita akan mencari solusi sendiri. Jadi yang tahu terhadap permasalahan kita itu adalah kita sendiri. Yang akan menyelesaikan itu adalah kita sendiri. Baik, Evi, apa yang menjadi permasalahannya Evi itu? Nilai rapot selalu turun. Evi nilai rapotnya selalu turun. Tiap menerima rapot atau tiap kegiatan ulangan, ya, itu hasilnya selalu turun, Evi. Kenapa Evi selalu begitu? Sering tidak masuk. Evi sering tidak masuk. Dalam 1 bulan berapa kali misalnya tidak masuknya? 3 kali. Dalam 1 bulan 3 kali, ya. 1 minggu berapa kali? 2 2. minggu. Tidak masuk ya, sering tidak masuk ya. Jadi nilai rapotnya selalu turun, begitu. Jadi kalau tidak masuk sekolah sama orang tuanya tidak diarahkan untuk berangkat ke sekolah begitu? Tidak ya, dibiarkan begitu saja ya sama orang tuanya ya. Lalu kemudian di samping sering tidak masuk, sering tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah, apa lagi yang menjadi permasalahan Evi? Kenapa Evi itu nilai rapotnya turun? Tidak pernah belajar. Betul ya, jadi Evi tidak pernah belajar di rumah, tidak pernah membuka buku begitu? Tidak pernah ya. Tidak pernah belajar apa yang menjadi kegiatan di rumah itu tidak pernah dilaksanakan. Tidak pernah. Begitu. Jadi nilai rapotnya tiap penerimaan rapot begitu, kalau dilihat nilainya selalu turun. Kalau Fajar apa yang menjadi permasalahan? Sering mengeluh tentang pelajaran. Jadi Fajar sering mengeluh tentang pelajaran. Jadi kalau ada pelajaran di dalam kelas itu sering mengeluh. Ngeluhnya itu di dalam hati apa disampaikan secara lisan kepada Bapak dan Ibu guru? Disampaikan secara lisan juga mengeluhnya. Bagaimana cara menyampaikan secara lisannya? Saya bosan mendapat pelajaran. Oh, Pak, saya itu bosan mengikuti kegiatan pembelajaran gitu. Saya ingin kemana? Kalau begitu, apa ingin keluar apa gimana? Ingin bermain keluar. Di saat itu juga langsung keluar begitu. Setelah menyampaikan itu. Oh, begitu ya. Jadi selalu mengeluh ketika mendapatkan pembelajaran di dalam kelas. Lebih senangnya berada di luar kelas. Jadi bermain dengan teman-temannya itu lebih senang ya. Begitu jadi permasalahannya Fajar. Kalau Mas Imam, apa yang menjadi permasalahannya Mas Imam ini? Saya sering menunda waktu dalam mengerjakan tugas. Jadi Mas Imam ketika diberi tugas oleh Bapak dan Ibu guru sering menunda waktu untuk menyelesaikan tugas itu. Jadi setiap diberikan tugas misalnya pekerjaan rumah gitu ya, semua mata pelajaran ya, termasuk matematika karena kita masih K13, termasuk tematik juga ya. Kalau diberi tugas oleh Bapak dan Ibu guru, bukunya hanya ditaruh gitu, lalu dibiarkan begitu saja, tidak dibuka lagi nyampe di rumah. Ada tugas apa enggak gitu ya, jadi tidak dibuka lagi. Akhirnya tugas itu terbengkalai karena sering menunda waktu ketika ada tugas dari sekolah, begitu ya. Itu permasalahannya Mas Imam. Nah sekarang permasalahannya Mas Chandra itu apa sih yang menjadi permasalahannya Mas Chandra ini? Kalau berdasarkan dari hasil pengamatan
dengan wawancara saya dengan guru kelas dan orang tuanya Mas Mas Chandra. Ini Mas Chandra ini kenapa? Apa yang menjadi permasalahan? Saya Pak kurang betah di sekolah. Nah, betul. Jadi katanya Mas Chandra ini sering bercerita ke orang tuanya atau bercerita ke teman-temannya kalau berada di sekolah itu tidak betah gitu ya. Kenapa tidak betah di sekolah? Saya lebih suka bermain daripada di sekolah. Lebih suka bermain daripada berada di sekolah. Jadi senangnya bermain di luar sekolah begitu ya. Akhirnya tidak betah berada di dalam sekolah. Nah, kalau bermain yang menjadi permainan itu apa biasanya? Sepak bola. Sepak bola, suka sepak bola. Di samping bermain sepak bola, Kepak setir. kan kalau tidak ada, kalau jam-jam seperti jam-jam sekolah seperti ini pagi misalnya, kan tidak ada temannya untuk main sepak bola. Kalau sore baru main sepak bola. Masa main sepak bola terus? Hah? Iya. Sendirian mainnya? Atau sama bapak dan ibu? Nah, sendirian ya mainnya ya. Main bola itu ya bagus, tapi senang, bagus kalau suka bola. Tapi jangan sampai meninggalkan kegiatan pembelajaran. Seperti dalam artian Mas Chandra ini tidak betah kalau berada di sekolah, lebih enak berada di luar sekolah. Jadi di sana bisa bebas bermain. Begitu maksudnya kan ya. Kalau Mas Enggar, saya tahu sendiri karena Mas Enggar ini adalah kelas 6 ya. Saya tahu sendiri absennya begitu ya. Terus ya. Jadi apa yang menjadi permasalahannya Mas Enggar ini? Sering tidak masuk sekolah? Iya, saya tahu itu. Mas Enggar ini sering tidak masuk sekolah. Jadi kalau bisa dihitung, yang saya tahu itu di absennya itu 1 bulan paling masuknya 6 hari gitu ya. Yang lainnya terus ya. Kenapa Mas Enggar sering tidak masuk? Sering bangun kesiangan. Kenapa? Agak nyering. Sering bangun kesiangan. Sering lupa dan sering bangun kesiangan. Kenapa? Masa tiap hari begitu bangun kesiangan gitu? Kenapa? Iya, begadang. Oh, begadang malam. Jadi kalau malam tidak tidur, akhirnya rasa ngantuk itu pada pagi hari masih ada. Dan kalau mau bangun kesiangan gitu. Nah, di samping itu apa jadi yang menjadi permasalahan juga? Kenapa bisa menyebabkan Mas Enggar itu sering tidak masuk? Apalagi mungkin secara fisik mungkin malas ya, malas yang mau berangkat gitu ya. Mungkin secara fisik mungkin ini kita Mas Enggar mungkin kondisi fisiknya sering sakit apa gimana? Punya penyakit apa? Mandel ya, sini ya. Oh, jadi akhirnya tenaga ini, fisik ini, badan ini lemah gitu ya, lemas. Akhirnya malas untuk berangkat ke sekolah, gitu, betul ya? Begitu. Baik anak-anak, ini kita sudah bercerita panjang lebar kita, dan saya sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya anak-anak semuanya. Jadi saya pun juga sudah memfasilitasi dan saya sudah mendengarkan dengan baik apa yang menjadi permasalahan anak-anak semuanya. Nah, di samping itu nanti kita akan melangkah pada tahap selanjutnya ya, yaitu pada tahap ini. Tahap bagaimana caranya kita ini menyelesaikan, mencari solusi apa yang menjadi permasalahan kita. Oke. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan kembali kegiatan kita ini. Kita lanjutkan dengan sesi yang kedua. Jadi yang sudah kita laksanakan tadi itu adalah sesi yang pertama. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pada sesi yang kedua. Nah, di sesi yang kedua ini nanti ya, karena saya sudah tahu apa yang menjadi permasalahannya anak-anak semuanya, maka perlu saya identifikasi permasalahan-permasalahan itu dan mencari solusi penyelesaiannya itu bagaimana ya. Begitu kan ya. Jadi di sesi yang kedua ini saya ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang kita inginkan itu dari perilaku kita, dari permasalahan yang sudah kita laksanakan, dari permasalahan yang sudah kita identifikasi itu. Nah, oleh sebab itu satu persatu nanti saya akan menanyakan kepada kalian, tolong dijawab secara jujur dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Sampaikan dengan bahasamu sendiri, sampaikan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang menurut anak-anak itu betul dan baik.
Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, dari hasil identifikasi itu, dari hasil permasalahan itu, maka dari setiap anak ini ya, dari setiap kita ini, ternyata permasalahan yang kita hadapi itu sama-sama menghadapi permasalahan, yaitu malas belajar. Jadi intinya adalah malas belajar. Nah, ciri-cirinya ditunjukkan dengan permasalahan yang kita hadapi. Ciri-cirinya ditunjukkan dengan perilaku yang kita hadapi. Contohnya seperti Mbak Evi yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Evi, itu permasalahannya adalah nilai akademiknya selalu turun, begitu kan ya? Jadi nilai akademiknya selalu turun. Kalau Mas Fajar selalu mengeluh ketika ada pembelajaran, sering mengeluh ketika ada pembelajaran. Mas Imam permasalahannya adalah sering menunda waktu ketika ada tugas dari sekolah, ketika ada tugas dari Bapak dan Ibu guru. Kalau Mas Chandra ini sering tidak betah bila berada di sekolah. Jadi lebih senang bermain ketimbang berada di dalam kelas atau berada di sekolah. Kalau Mas Enggar, saya sudah tahu persis Mas Enggar sering tidak masuk, ya, sering tidak hadir ke sekolah, ya. Jadi 1 bulan hanya betul-betul banyak. Memecah rekod itu adalah Mas Enggar. Nah, itu permasalahan yang kita hadapi. Dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi ini, maka dapat kita nyatakan bahwa permasalahan itu tentang malas belajar. Dan kita sudah bisa mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab malas belajar, ya. Apa yang menjadi faktor dari malas belajar itu. Jadi permasalahan yang kita hadapi itu adalah malas belajar. Nah, sekarang dari hasil identifikasi yang sudah saya ketahui permasalahannya anak-anak ini semuanya, saya ingin tahu. Pertama, yang diinginkan kita itu apa, kan ya? Kemudian yang akan kita laksanakan ke depannya itu apa? Lalu kemudian evaluasi kita nantinya bagaimana terhadap perilaku kita dari yang sebelumnya, dan rencana apa yang akan kita laksanakan. Baik, Mbak Evi, karena Mbak Evi itu sudah nilai akademiknya selalu turun, ke depannya ini apa yang diinginkan oleh Mbak Evi? Kenapa? Mau rajin sekolah. Jadi tadi kan alasannya kenapa nilai akademiknya turun karena sering tidak masuk ya. Ya, tapi masih lebih sering Mas Enggar tidak masuknya ya timbang Evi ya. Nah, kedepannya Mbak Evi menginginkan akan rajin datang ke sekolah, akan lebih giat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran, begitu yang diinginkan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Evi sebelumnya dengan yang menjadi keinginan itu sangat konfrontasi ya, sangat kontroversi ya, sangat bertentangan ya. Jadi Mbak Evi menginginkan akan rajin datang ke sekolah, akan rajin masuk ke sekolah, sehingga nanti bisa membantu memperbaiki nilai yang sudah Mbak Evi capai, kan begitu kan ya. Di samping itu rencana apa ke depannya, jadwal kegiatan Mbak Evi untuk datang ke sekolah tiap hari, untuk selalu mengikuti kegiatan tiap hari datang sekolah, bagaimana kegiatannya nanti yang akan dilaksanakan? Akan berusaha selalu datang begitu ya? Oke. Lalu kemudian jika dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Evi, maka Mbak Evi ini punya keinginan akan merubah, kan ya, akan merubah kebiasaannya Mbak Evi yang sering tidak datang ke sekolah untuk datang ke sekolah. Baik, gitu ya. Lalu kemudian Mas Fajar, karena Mas Fajar ini selalu mengeluh tentang adanya pembelajaran. Apa yang diinginkan oleh Mas Fajar ini ke depannya setelah kegiatan ini? Gimana? Tidak akan mengeluh lagi. Artinya akan mengikuti dengan senang hati, dengan gembira. Ya, apa? Mengikuti apa? Mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi akan diikuti dengan senang, begitu ya, dengan gembira. Ya. Jadi tidak ada nanti setelah kegiatan ini Mas Fajar ketika sudah masuk ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran yang sudah berlangsung, dalam hati tidak akan ada lagi rasa mengeluh, begitu. Betul ya? Akan berusaha begitu ya. Nah, tentunya itu sangat kontroversi juga, sangat konfrontasi juga dengan perilaku yang sudah dilaksanakan oleh
Mas Fajar, ketika Mas Fajar sebelum ada kegiatan ini dan setelah kegiatan ini berlangsung, maka Mas Fajar akan merubah, kan ya? Akan merubah dari yang rasa mengeluh akan menjadi lebih senang dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya? Oke, baik. Kalau Mas Imam, apa yang diinginkan oleh Mas Imam dengan permasalahan yang dihadapi? Iya, apanya yang mau berubah? Kan sering menunda waktu kan? Iya betul. Jadi kalau ada tugas dari sekolah, Mas Imam permasalahannya sering menunda waktu, gitu kan ya? Nah, apa yang diinginkan oleh Mas Imam ke depannya setelah kegiatan ini? Ayo, Mas Imam yang bisa merubahnya sendiri. Gimana? Ingin rajin, tapi kan sudah rajin maksudnya. Cuma Mas Imam itu permasalahannya kalau ada tugas itu sering menunda waktu. Maksudnya akan lebih rajin dalam kegiatan mengerjakan tugas. Begitu ya? Oh, begitu. Baik, kalau begitu. Jadi dengan apa yang sudah Mas Imam lakukan, maka kalau dievaluasi itu sangat bertentangan dengan apa? Dengan keinginan Mas Imam. Sebenarnya Mas Imam tidak menginginkan adanya penundaan waktu ketika mengerjakan tugas, begitu kan ya? Nah, ini kan bertentangan. Ini namanya adanya adanya konfrontasi dengan apa yang kita lakukan dengan niat dan keinginan yang akan kita laksanakan. Begitu ya? Ya. Lalu kemudian Mas Chandra, apa permasalahannya tadi yang disampaikan pada sesi yang pertama apa? Kurang betah di sekolah. Iya, kurang betah di sekolah. Jadi Mas Chandra ini lebih senang bermain dibandingkan dengan masuk ke sekolah, betul ya tadi ya. Lalu kemudian apa yang diinginkan oleh Mas Chandra untuk merubah kebiasaan-kebiasaan itu? Ingin betah di sekolah. Dengan cara apa? Tidak banyak bermain. Betul, tidak banyak bermain. Jadi tidak mau lagi banyak bermain. Jadi ini juga kalau dievaluasi juga bertentangan ya dengan keinginan yang sebenarnya yang akan kita laksanakan dengan perilaku yang sudah kita laksanakan. Kedepannya, planningnya, ya rencananya Mas Chandra sudah tidak mau bermain lagi kalau ada kegiatan pembelajaran. Jadi sudah akan meninggalkan kebiasaan bermainnya, ya. Ketika pada waktu jam-jam sekolah, ya. Begitu ya. Nah, sekarang ini Mas Enggar permasalahannya adalah sering tidak masuk sekolah ya. Dengan seperti itu, apa yang diinginkan oleh Mas Enggar? Karena saya tahu Mas Enggar itu nilainya juga sama dengan Mbak Evi. Karena sering tidak masuk sekolah, nilai akademiknya juga turun kan ya. Tapi pemecah rekor sering tidak masuk sekolah ini, ya betul ya, di kelas 6 ini kan ya. Mas Enggar ini yang sering tidak masuk. Yang saya tanya tiap hari, kemana Mas Enggar? Nggak masuk. Sakit tiap hari ya. Ya ternyata memang punya penyakit amandel ya. Jadi betul anak-anak. Jadi malas belajar itu yang mempengaruhi fisik juga mempengaruhi. Motivasi belajar juga mempengaruhi. Karena kita tidak punya motivasi belajar, maka kita tidak ada keinginan untuk belajar. Artinya kita pasti malas belajar. Kondisi fisik juga begitu. Jadi kalau kita sering sakit-sakitan, maka malas belajar itu pasti timbul. Karena itu adalah faktor yang mempengaruhi terhadap malas belajar. Mas, kembali lagi ke Mas Enggar. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Mas Enggar? Akan rajin masuk sekolah. Dan jadi kalau Mas Enggar ini punya penyakit seperti amandel, ini dijaga ya, maksudnya bukan dijaga, hati-hati dengan makanan dan minuman supaya amandelnya itu tidak kumat. Jadi kalau amandelnya sudah kumat kan lemes ya, badan panas ya, demam ya, tinggi ya. Makanya hati-hati dengan makanan dan minuman. Saya dengar Mas Enggar ini kalau makan hanya makan camilan ya. Nah itu yang menjadi penyebabnya juga. Atasi juga ya, badan kita ini atasi juga supaya kita bisa masuk tiap hari gitu ya. Amandelnya itu tolong diperhatikan gitu kan ya. Jaga kesehatan kita, dijaga. Hati-hati. Jangan sering makan camilan, diusahakan ya. Diusahakan jangan sering makan camilan. Amandelnya biar tidak kumat lagi. Apalagi minum es ya, minum yang terasa sangat manis gitu kan. Amandel itu bisa kambuh. Kalau bisa sudah kambuh, maka
rasa malas belajarnya itu akan muncul, ya kan? Keinginan untuk hadir ke sekolah itu tidak ada. Artinya pasti malas, pasti tidak masuk ke sekolah. Jadi yang diinginkan oleh Mas Enggar akan masuk terus tiap hari gitu ya, akan mengikuti terus kegiatan pembelajaran dengan catatan ya amandelnya tidak kumat. Nah, supaya tidak kambuh, tidak kumat amandelnya, dijaga kesehatannya, kan begitu kan ya? Nah, baik anak-anak ya. Jadi setelah saya mendengarkan apa yang menjadi keinginan kalian, lalu kemudian mengevaluasi apa yang sudah menjadi permasalahan anak-anak ini semua, terus kemudian mendengarkan apa yang akan dilakukan dan yang akan direncanakan ke depannya untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ya. Nah, oleh sebab itu anak-anakku sekalian, pada langkah berikutnya mari kita laksanakan bersama, kita sepakati bersama apa yang sudah kita sampaikan di kegiatan konseling kelompok ini. Di kegiatan ini kita sepakati bersama yang sudah disampaikan permasalahannya, dan kalian sudah sanggup dan berpunya keinginan untuk merubah apa yang pernah kita lakukan dengan hal-hal yang lebih baik. Kita sepakati, apakah anak-anak semuanya ini sanggup merubah apa yang sudah kita laksanakan dengan keinginan yang akan kita laksanakan? Sanggup apa tidak? Sanggup. Apakah anak-anak itu dengan berdasarkan pada evaluasi kemudian rencana yang akan kita laksanakan, apakah anak-anak itu sanggup melaksanakannya? Sanggup ya, bersedia ya. Bersedia. Tentunya karena itu adalah keinginan kita dan rencana dari kita sendiri, maka kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Jadi saya tidak bisa merubah apa yang menjadi keinginan anak-anakku sekalian. Yang bisa merubahnya kebiasaan-kebiasaan ya, nilai akademiknya yang turun, mengeluh dalam pembelajaran, kemudian selalu menunda waktu untuk mengerjakan tugas, lalu kemudian yang Mas Chandra ini tidak betah berada di sekolah, ini sering tidak masuk. Bukan saya yang bisa merubah, anak-anak sendiri yang mau merubah, anak-anak sendiri yang bisa merubah. Dengan apa? Dengan keinginan tadi yang sudah saya tanyakan itu kan ya, dengan rencana tadi, dengan evaluasi tadi yang sudah kita sampaikan, dan kita sudah sepakat akan melaksanakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Begitu anak-anak ya. Maka dapat kita simpulkan anak-anak ya, dapat kita simpulkan dalam kegiatan ini. Jadi kesemuanya apa yang menjadi permasalahan kita itu, kita ini adalah malas belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tentang malas belajar itu ya, ada banyak hal ya. Ada yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, tapi yang paling banyak adalah dalam diri kita sendiri. Satu yaitu kondisi fisik yang tidak memungkinkan karena sering sakit ya. Lalu kemudian yang kedua karena tidak ada motivasi belajar yang sangat tinggi ya. Yang ketiga tidak ada kemauan untuk merubah, kan ya, tidak ada kemauan untuk merubah kebiasaan malas belajarnya. Tapi dari faktor itu maka kita sudah bisa menelaah satu-satu, dan kita sudah bisa merubah faktor itu menjadi kebiasaan kita itu menjadi lebih baik ya. Dan kita akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan itu dengan mengarah pada kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik itu ya. Baik anak-anakku sekalian, setelah selesai pembelajaran ini, selesai kegiatan ini, nanti saya akan memberikan bahan evaluasi, yaitu evaluasi hasil. Nanti tolong itu ditulis di situ, dikerjakan di situ. Tapi ini tidak mempengaruhi nilai kita di raport ya. Ini hanya mengevaluasi seperti apa kegiatan konseling kelompok ini. Nanti dicatat di situ. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau misalnya dari anak-anak masih ada yang belum bisa menyelesaikan, belum bisa merubah perilaku malas belajarnya itu ke rajin belajar, maka nanti saya akan melanjutkan dengan kegiatan konseling individu ya.
saya akan melanjutkan dengan kegiatan konseling individu. Jadi misalnya Mas Enggar masih tetap tidak masuk, tidak rajin ke sekolah. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan konseling individu dengan Mas Enggar. Tapi semuanya mudah-mudahan kita bisa berubah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kebiasaan kita yang tidak baik itu. Apa yang menjadi kebiasaan kita malas belajar. Sehingga kita bisa membangkitkan kembali dan lebih giat-giat lagi dalam pelaksanaan kegiatan belajar kita. Itu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam kegiatan ini. Ya, jadi saya tekankan kembali, ayo kita rubah. Ya, tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri. Ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat, nanti saya berikan evaluasinya ya.